Menceritakan tentang masalah pernikahan. Pernikahan tidak terlepas dari rukun dan persyaratan. Kalau seandainya memenuhi persyaratan dan rukun, maka pernikahannya sah. Mari kita kupas satu persatu. Rukun nikah itu ada 5. 1. Pengantin wanita. 2. Pengantin laki-laki. 3. Wali. 4. Saksi. 5. Ijab qabul. Kalau seandainya salah satunya tidak ada, maka rukun nikahnya pun tidak sah. Contoh pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi, maka tidak sah pernikahannya. Tanpa ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya. Harus yang 5 ini ada, baru bisa selanjutnya sah. Dalam satu persatuan rukun nikah mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu apabila mau sah nikahnya. Persyaratan yang pertama bagi pengantin wanita. 1. Tidak terikat pernikahan. Dengan kata lain, dia tidak punya suami. Apabila dia punya suami, maka pernikahannya tidak boleh. Kalau dipaksakan, tidak sah rumah tangganya, tidak sah pernikahannya. Yang kedua, tidak dalam keadaan masa iddah. Kalau dalam masa iddah, maka apabila dia melangsungkan pernikahan, maka tidak sah pernikahannya. Yang ketiga, harus tentu sang wanitanya. Contoh kalau seandainya gelap, sang bapak mempunyai 3 anak perempuan. Waktu mengatakan akad, berkata, aku nikahkan kamu dengan salah satu di antara putri bapak yang 3. Si A, si B, si C. Maka itu pernikahannya tidak sah karena tidak tentu yang akan dinikahkannya. Yang keempat, bukan mahram, harus orang lain, ajnabi. Yang kelima, harus Islam. Kalau tidak Islam, maka tidak sah pernikahannya. Itulah persyaratan-persyaratan bagi pengantin wanita. Kalau di luar yang tadi disebutkan 5 poin, maka pernikahannya boleh. Contoh, kalau seandainya seseorang hamil di luar nikah, tuluy mau ditikahkan kembali, mau ditikahkan, maka itu boleh karena tidak tersebut dalam tadi. Gak masalah, tidak perlu menunggu sampai lahirnya jabang bayi. Persyaratan yang kedua sekarang bagi pengantin laki-laki. Yang nomor 1 harus tentu sang pengantin laki-lakinya. Kalau seandainya ada 3, ada 4, maka pernikahannya tidak sah. Contoh, bapak nikahkan dengan kamu di antara yang 3 kepada putri bapak, maka itu tidak sah pernikahannya. Yang kedua, dia tidak punya istri 4. Jadi kalau seandainya laki-laki tersebut sudah mempunyai istri 4, mau menikah lagi yang kelima, maka pernikahan yang kelima ini tidak sah kalaupun dipaksakan. Tapi kalau dia punya cuma 3, apalagi 2, maka itu sah pernikahannya. Yang ketiga, poin ketiga, harus Islam.
pengantin laki-lakinya harus beragama Islam. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran, tidak boleh menikah kepada orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim. Itu persyaratan-persyaratan bagi sang pengantin laki-laki. Nah, apabila memenuhi persyaratan ini, maka bisa melangsungkan pernikahannya dan nikahnya pun sah. Poin yang ketiga, persyaratan bagi sang wali nikah. Di antaranya poinnya, apabila sang wali mau menikahkan dan menikahkannya sah. Poin pertama, harus menikahkan anaknya dengan sekupu, setara. Jadi kalau seandainya keluarganya alim, santri, maka ditikahkannya pun harus sesama santri lagi. Kalau dia pedagang, pedagang lagi, dan sebangsanya. Terus kalau keluarganya, anaknya iffah, terjaga kehormatannya, tak melakukan permaksiatan, maka bapaknya pun harus menikahkan kepada laki-laki seperti itu. Tidak boleh memandang, wah karena ia pejabat tapi bermaksiat, merajalela, maka itu tidak sah pernikahannya. Nanti kedepannya akan kacau, wanita dibawa oleh laki-laki yang tidak benar.